Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada pagi ini kita juga masih diberikan udara yang segar, masih bisa menghirup udara ya, masih bisa bernapas, bisa menyimak pelajaran ini, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Ustaz ingin mereview, ingin mengulas materi yang telah diajarkan, yang telah disampaikan di 2 pekan sebelumnya. Dan Ustadz akan membuat sebuah kesimpulan ya, nantinya mohon kalian semuanya untuk menyalin ya kesimpulan ini. Kalian salin di buku tulis kalian kesimpulan yang Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Kita membahas tentang pengertian Al-Quran ya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu ya dari kata bahasa Arab, secara bahasa itu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai dasar, sebagai dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Nah, sesungguhnya kami yang mengumpulkan Al-Quran ini di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ini Quran di sini adalah bacaan secara bahasa. Secara istilah, ya, dan secara istilah itu Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir serta bernilai ibadah bagi yang membacanya. Nah, ini banyak sekali pendapat para ulama, cuma saya sampaikan intinya daripada istilah Al-Quran itu, yang dimaksud dengan Al-Quran, yang kita maksud dengan Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir serta bernilai ibadah bagi yang membacanya. Ini ya, makna atau pengertian daripada Al-Quran secara bahasa dan istilah. Nah, untuk bagian-bagian Al-Quran ya, Al-Quran itu semuanya ada 114 surat, kemudian ada ayatnya berjumlah 6.236 ayat ya. Kemudian dibagi dalam 30 juz ya. Kemudian setelah itu juga ada dibagi lagi dalam 60 hizib ya. Dan hizib ini biasanya ditulis di pinggir Al-Quran ya, ada masing-masing hizib itu. Dan setiap hizibnya itu dibagi menjadi 4 dengan ditandai dengan huruf ain ya, huruf ain ya. Ar-rubu, kemudian huruf an-nis 1/2, dan as-salas, as-sulus, biasanya ada tandanya ain. Rubu, nis, as-sulus itu dalam Al-Quran ada seperti itu. Kemudian dibagi lagi menjadi 554 ruku'. Ruku' itu yang terdiri dari beberapa ayat ya, dan setiap rukunya itu ditandai dengan ain ya, makro gitu ya, ada makro. Nah, itu disebut dengan ruku'. Kemudian kita juga membahas tentang nama-nama lain daripada Al-Quran. Nah, untuk nama-nama lain Al-Quran itu, yang pertama Al-Burhan. Al-Burhan itu artinya bukti ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ini di surat An-Nisa ayat 147 ya, harus diingat ya.
Kalau ditanya nanti suatu saat ada pertanyaan, apa nama lain daripada Al-Quran? Al-Burhan. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa ayat 174. Kemudian yang kedua, nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Alkitab itu juga ditetapkan dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah ayat 2 misalkan, ya, karena ada banyak lagi dalil yang lain. Alkitab artinya yang ditulis, ya, yang ditulis di Alkitab. Karena Al-Quran ini kita tulis, ya, ditulis oleh para ulama, para salafus saleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini surah Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga, nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Jadi maksudnya membedakan antara hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ini surah Al-Furqan ayat 1. Ini dalilnya, sebutkan dalil bahwa Al-Quran itu nama lainnya adalah Al-Furqan. Maka kalian harus ingat dalilnya ayat 1 surat Al-Furqan. Yang keempat, nama lain daripada Al-Quran itu adalah Az-Zikru. Az-Zikru artinya yang memberi peringatan. Di Al-Quran juga memberikan peringatan kepada kita. Allah juga tegaskan dalam Al-Quran sebagai dalil, sebagai dasar bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini di surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian yang kelima yaitu At-Tanzil. At-Tanzil itu yang diturunkan. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan melalui malaikat Jibril, yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ini juga ditegaskan dalam Al-Quran sebagai dalil bagi kita. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Di surat Asy-Syu'ara ayat 192 ini, ya. Terus bagaimana fungsinya? Nah, fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai petunjuk, pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Bagi orang-orang yang yakin itu jadikan petunjuk, pedoman, juga sebagai rahmat. Ini juga Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Baqarah ayat 2 tadi, ya. Dzalikal kitabu la raiba ya. Hudan, ya. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua sebagai penawar bagi segala penyakit. Ya, tentu sebagai sebagai penawar penyakit ini bagi orang yang meyakininya. Kalau tidak yakin, tidak akan jadi obat. Allah juga tegaskan sebagai dasar bagi kita, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan bahwa ini adalah sebagai obat, ya, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lagi-lagi yang beriman, ya. Yang ketiga sebagai kabar gembira dan peringatan. Di Al-Quran ini sebagai kabar gembira juga sebagai peringatan bagi kita. Dan Allah juga tegaskan dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ini di surat An-Nahl ayat 89, ya. Dalilnya bahwa Al-Quran itu sebagai kabar gembira dan peringatan juga, ya, Allah tegaskan di surat An-Nahl ayat 89. Yang keempat, Al-Quran sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini penyempurna kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya, Nabi Daud, dan nabi-nabi sebelumnya, pokoknya Suhuf dan seterusnya. Ya, di mana dalilnya? Dalilnya di surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi
minal kitab. Ini dalilnya ya. Kemudian yang kelima itu sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Pembeda antara hak dan yang batil. Syahrul Ramadan ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 158 Allah tegaskan sebagai dasar bagi kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian yang keenam, Al-Quran itu sebagai penerang atau hidayah. Nah, ini kalian bisa dapati dalilnya di surat Ali Imran ayat 138. Hada bayanul linnas. Hada bayanul linnas wa hudaw wa mu'idatul lil muttaqin. Nah, ini sebagai rangkuman daripada pengertian Al-Quran, kemudian nama-nama kitab ya, nama-nama lain daripada Al-Quran, kemudian fungsi daripada Al-Quran. Jadi 3 rangkuman yang Ustaz rangkum pada kesempatan ini. Mohon kalian disalin ya, rangkuman ini disalin di buku kalian. Nanti suatu saat jika ada ujian, jika ada uji kompetensi, maka kalian tinggal buka catatan kalian, tinggal buka buku kalian. Oh iya, dulu disampaikan begini dan seterusnya. Ya, silahkan kalian salin rangkuman ini, ya. Dan setelah itu kalian bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Diusahakan jangan sampai menunda wajib kalian ya. Ya, silakan dilaksanakan. Setelah itu selesai, silakan melanjutkan kegiatan yang lain. Barakallahu fiikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.